Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli, SPDI NPD, dosen pengampu mata kuliah Agama Islam di semester genap tahun 2025-2026 dengan bobot 2 SKS pada program studi Teknik Kimia Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang, Kalimantan Timur. Saya memiliki kepakaran dalam bidang pendidikan Islam, integrasi nilai-nilai Islam, serta banyak mengkaji tentang isu-isu keislaman kontemporer yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat. Kepakaran tersebut menjadi landasan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta yang berorientasi pada capaian hasil pembelajaran mahasiswa. Video pembelajaran ini merupakan implementasi dari pelaksanaan rencana pembelajaran semester atau RPS yang disajikan sebagai bagian dari pemenuhan portofolio sertifikasi dosen di tahun 2026 ini. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan materi ekologi dalam perspektif Islam. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya rancang, materi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kompetensi mahasiswa teknik kimia dalam memahami pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah industri, serta penerapan teknologi yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau disingkat dengan DEI. Pada aspek delivery, mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran, untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, menguasai konsep dasar ajaran Islam secara kontekstual, serta mampu berpikir kritis, bekerja sama, berkolaborasi, berkomunikasi secara santun, dan mampu merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang menjadi fokus pembelajaran adalah agar mahasiswa mampu menganalisis persoalan lingkungan berdasarkan perspektif Islam serta merumuskan solusi yang etis, aplikatif. Pada pertemuan ini, sub CPMK yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu menganalisis ekologi dan menyusun rencana aksi ekologis secara sederhana. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan konsep khalifah dan mizan, mengidentifikasi bentuk-bentuk al-fasad atau kerusakan lingkungan. Selain itu, mahasiswa juga mampu menganalisis kasus kerusakan lingkungan berdasarkan perspektif Islam, serta mampu merumuskan solusi dan aksi ekologis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan pendekatan student center learning dengan metode case based method yang dipadukan dengan mini project based learning. Materi akan disampaikan secara sistematis, dimulai dari konsep dasar ekologis dalam perspektif Islam, kemudian membahas dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dilanjutkan dengan analisis kasus yang nyata
dan relevan dengan bidang teknik kimia, sehingga mahasiswa mampu mengaitkan antara teori dengan praktik. Pada aspek interaction, pembelajaran ini dirancang agar mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Setelah menyampaikan konsep dasar, saya akan menyajikan sebuah studi kasus mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Setelah itu, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan penyebab permasalahan yang terjadi. Lalu, mahasiswa mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian, menyusun alternatif solusi berdasarkan konsep khalifah, mizan, dan amanah ekologis. Selama diskusi berlangsung, saya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, membimbing jalannya diskusi, memberikan penguatan terhadap konsep-konsep yang telah didiskusikan oleh mahasiswa, oleh teman kelompok mereka, serta memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi masing-masing kelompok. Dengan demikian, pembelajaran berlangsung secara aktif, komunikatif, dan berpusat pada mahasiswa. Selanjutnya, pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara autentik sesuai dengan indikator dan teknik penilaian yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, meliputi workshop, analisis kasus, presentasi kelompok, dan refleksi secara individu. Penilaian ini dilakukan menggunakan rubrik yang mencakup 1. Pemahaman konsep, ketepatan analisis kasus, kemampuan menyusun argumentasi dalil Al-Quran. Untuk itu, mari kita mulai proses pembelajaran di ruang kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan keberkahan. Bila kita beristighfar, sallallahu alaihi wasallam, Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah kita, materi kita terkait ekologi dalam perspektif Islam. Di beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa materi. Salah satu diantaranya apa teman-teman? Ekonomi, konsep ekonomi dalam perspektif Islam. Terus apa lagi? Teknologi dalam perspektif Islam. Lalu peran wanita dalam perspektif Islam. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutkan kaitannya dengan ekologi dalam perspektif Islam. Pada mata kuliah kita ini ada namanya capaian pembelajaran lulusan. Jadi apa saja yang akan kita pelajari, apa saja yang akan kita bahas, tentu kita dituntut dalam satu bahasan itu paling tidak ada perubahan sikap, ada perubahan aspek pengetahuan, kemudian ada namanya keterampilan khusus. Kemudian selanjutnya lagi ada namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, kita teman-teman semuanya akan membahas bagaimana agar mahasiswa itu mampu menguraikan landasan teologis, ekologis dalam perspektif Islam. Yang kedua, mahasiswa akan mencoba menganalisis isu mengenai kaitannya dengan hadis, dalil, Quran dan hadis, kemudian bagaimana konsep kerusakan alam.
Kemudian yang berikutnya lagi, kita coba aplikasikan mampu merumuskan solusi dan etika kerja di bidang keteknikan sesuai dengan profesi kita dalam hal atau aspek ramah lingkungan. Kemudian ini adalah sub CPMK kita. Kemudian kita langsung pada aspek ini, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di pekan ini, di hari ini, di kesempatan ini teman-teman, paling tidak ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mampu memahami konsep dan tugas sebagai khalifah. Yang kedua, memahami prinsip keseimbangan ekosistem. Berikutnya lagi, menerapkan nilai-nilai Islam dan dalam menjaga lingkungan kita. Saya pikir ini sangat relevan dengan prodi kita atau jurusan kita. Berikutnya lagi, ini ada beberapa gambar ya teman-teman ya. Ada beberapa gambar. Bapak minta kira-kira menurut analisis teman-teman semuanya, kaitannya dengan materi kita apa saja. Saya coba minta ke Mas Medi. Gimana Mas Medi? Mungkin bisa dilihat teman-teman, hal-hal seperti ini sangat mengganggu ekologi. Karena apa? Dampak kedepannya akan merusak lingkungan. Seperti cycle pada limbah itu tidak terjadi karena apa? Di sini pembuangan sampah sembarangan. Akhirnya apa? Bisa dampak terhadap lingkungan seperti banjir, seperti adanya penumpukan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Dan habis itu kita melihat kalau habit ini diteruskan, peranan manusia sebagai khalifah itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Itu pandangan saya, Pak. Beri aplaus teman-teman. Gantian, Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Nah selanjutnya itu Pak, ada di sini tuh gambar tuh kalau kita itu pemborosan air. Nah itu sangat tidak baik untuk hubungan timbal baik antara alam dengan kita ya, karena dengan kita menggunakan pemborosan air di situ tuh bakal banyak dampak yang bakal terjadi. Terus di bawahnya juga ada gambar membuang limbah ke alam Pak. Itu kan kalau kita membuang limbah itu banyak bakal yang tercemar kan, dan mulai dari tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di alam itu bakal mati di tempat gitu Pak. Jadi kayak bakal merusak ke lingkungan sekitarnya kalau misalnya kita tidak diolah. Oke, baik, beri aplaus teman-teman. Terima kasih Mas Rizky. Baik, sudah punya gambaran ya tentang bahasan kita. Selanjutnya kita akan mencoba mendiskusikan beberapa aspek kaitannya dengan materi kita. Silakan teman-teman bagi kelompok ya. Baik teman-teman, selanjutnya silahkan teman-teman diskusikan. Kelompok ini mencari dalil, kelompok ini mencari konsep ekologi dalam perspektif Islam. Kemudian di sini cari solusinya, ya, solusi yang ditawarkan oleh Islam kaitannya dengan bagaimana menjaga ekologi. Oke ya. Silakan teman-teman, waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan. alam dan sekitar kita bisa menjaga hubungan timbal balik ya. Ekologi kan itu yang menjadi hubungan timbal balik kan, ekologi kan hubungan timbal balik. Kita dari ayatnya kan atau tambah referensi lain dari Solusi pertama sumber daya alam sebetulnya kita mengeksploitasi
Minat itu kan. Kan diputuskan itu berdasarkan surat Al-An'am 1 di mana itu tidak berlebihan. Jadi menggunakan ayat sebelumnya aja dan ayat sebelumnya. Terus kedua, kita sudah punya contohnya. Terus ketiga, nah bagaimana kita bisa penerapan sehari-hari pada Ini kan banyak, itu pokoknya psikologinya Oke, baik teman-teman, waktunya sudah cukup. Bapak beri kesempatan kepada kelompok yang membahas tentang konsep ekologi. Setelah itu membahas tentang dalil, ya, dalilnya seperti apa. Kemudian di sana bicara tentang bagaimana solusinya dalam perspektif Islam. Silakan kelompok 2. Selamat sore teman-teman semua. boleh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan apa itu konseptual ekologi dalam perspektif Islam. Nah, kita perlu tahu ada dasar-dasar konseptual ekologi dalam perspektif Islam. Yang pertama tertuang pada surat Al-Baqarah, dan di mana manusia itu sebagai khalifah ayat 30. Dan kedua ada surah Ar-Rahman ayat 7-9 yang di mana menekankan yang namanya Al-Mizan. Al-Mizan itu bagaimana menjaga keseimbangan alam. Dan kita perlu tahu bahwa manusia itu diamanahkan oleh Allah bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Oke, mungkin akan saya tekankan di sini bahwa manusia sebagai khalifah adalah pemimpin, tapi bukan berarti dia bisa mengeksploitasi seenak-enaknya alam. Jadi tetap alam itu amanah yang dimana harus dikelola dengan baik dan benar. Nah, mungkin akan dilanjut sama teman saya. Oke, silakan. Oke, kemudian di sini kita ada dalilnya ya. Sebagai contoh Kalau manusia, bisa jangan dibaca dari di sana. dengan contoh negatif konsep ekologinya, penebangan hutan, terus buang sampah sembarangan, terus limbah industri, pencemaran lingkungan. Ya, Silakan. Terus di sini ada penerapan manusia sebagai khalifah, yaitu menerapkan ekonomi sirkular, yaitu ekonomi yang dimana sudah dipikirkan dari awal dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Setelah tadi disebutkan penebangan hutan, dilakukanlah reboisasi. Oke, baik, beri aplaus teman-teman. Oke, selanjutnya kaitannya dengan bagaimana konsep dalil atau perspektif Islam. Ada dalil Quran, kemudian ada hadisnya, supaya kita semakin paham tentang bagaimana konsep ekologi dalam perspektif Islam. Silakan kelompok 1. Baik, kami kelompok 1 akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kami, yaitu mengenai dalil.
dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai ekologi dan juga bumi diciptakan sebagai tempat tinggal manusia itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22, yang kalau di dalam artinya itu dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air atau hujan dari langit. Gantian, silakan. Dan keras suaranya ya. Oleh karena itu, kita seharusnya menjaga keseimbangan antara alam dengan kehidupan manusia dan juga kita harus menjaganya. Kemudian tambahan mengenai hadis, Dia menurunkannya sebagai rahmat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1032, Muslim nomor 897, yang sejalan dengan ayat yang menyebut hujan sebagai sumber rezeki berupa bulan-bulan buah-buahan. Oke, baik, cukup ya. Beri aplaus teman-teman. Oke, kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Kaitannya dengan bagaimana solusi Islam kaitannya dengan kerusakan lingkungan atau ekologi. Silakan. Jadi kami kelompok 3, yang pertama solusi yang kita dapat yaitu menggunakan sumber daya alam secukupnya, karena kita tahu kalau ekologi ini adalah hubungan timbal balik yang akan terjadi ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam. Jadi kita itu harus secukupnya mengambil sumber daya alam tersebut, tidak melakukan eksploitasi seperti yang tercantum pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang menjelaskan agar manusia tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, Solusi kedua yaitu menanam dan melestarikan alam, bersumber dari hadis riwayat Al-Bukhari tentang menanam pohon itu bernilai sedekah, karena sedekah ini bermanfaat bagi manusia, hewan, bahkan alam itu sendiri, yang menjadikan pahala sedekah ini bukan cuma sedekah biasa, melainkan sedekah jariah karena terus mengalir bahkan saat orang yang menanam itu sampai mati. Baik, selanjutnya masih ada yang mau ditambahkan? Jadi solusi ketiga ini bisa dibilang menghemat air, menghemat sumber daya, yang berdasarkan yang kita ambil dari hadis yang sudah disebutkan oleh kelompok kedua. Jadi di situ terdapat beberapa hadis, di antaranya ada hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Ahmad, serta surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf. Oke, cukup. Baik, beri aplaus teman-teman. Sekarang teman-teman posisinya menghadap ke depan semuanya. Kita akan coba jelas setelah teman-teman semuanya mendiskusikan, maka kita coba lihat bagaimana perspektif Islam tentang ekologi. Di dalam konsep Islam ada dikenal dengan istilah apa? Al-bi'ah, berasal dari bahasa Arab. Bawa'a yubawi'u bi'atan. Maknanya tempat tinggal, lingkungan, tempat menetap, sesuatu yang menjadi ruang hidup makhluk. Maka al-bi'ah bukan hanya lingkungan fisik, tetapi juga mencakup lingkungan alam, terdiri dari air, tanah, udara, kemudian lingkungan sosial, kemudian lingkungan spiritual. Ini yang akan membedakan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya lagi, di dalam Al-Quran, seperti apa yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, maka kaitannya dengan al-bi'ah atau ekologi, maka di sana akan ditemukan konsep al-ard, bicara tentang konsep bumi. Di Quran bicara tentang as-sama atau langit. Quran bicara tentang al-mizan, keseimbangan. Quran bicara tentang fasad atau kerusakan. Persis apa yang dijelaskan oleh rekan kita tadi, sahabat kita tadi. Nah, kaitannya dengan dalil, ada beberapa dalil yang di dalam Al-Quran membicarakan tentang konsep ekologi. Pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian berikutnya lagi, konsepnya apa? Maknanya manusia sebagai pengelola dan penjaga bumi. Jadi konsep kesimpulannya teman-teman, kesimpulan diskusinya adalah sampai pada tahap ini yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Simpulannya ada di sini teman-teman. Maka konsep al-bi'ah menunjukkan bahwa Islam memiliki pendekatan yang holistik, yang menyeluruh. Kemudian terhadap lingkungan, tidak hanya aspek fisik, juga moral dan sosial. Maka pembahasan tentang ekologi yang membedakan antara ekologi dengan konsep al-bi'ah tadi, dua aspek ini, aspek moralitas dan sosial. Berikutnya lagi teman-teman, silakan siapkan. Pertanyaan pertama, apa peran Anda sebagai mahasiswa? Ya, kaitannya dengan materi kita. Yang kedua, bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan ekologi. Oke, baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya sedikit Pak tentang kami kan di teknik kimia Pak ya, yang terkait nanti ke depannya kami dengan industri. Nah, saya mau berbicara Islam itu bagaimana Pak? Kami sebagai mahasiswa teknik kimia untuk kembali secara lebih lanjut Pak. Apalagi kita tahu sekarang industri banyak polusinya dia. Saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, teman-teman ada yang mau tanggapi apa yang ditanyakan oleh teman kita? Ada, Mas Harun? Siapa yang menanggapi? Baik, bagus ya pertanyaannya. Jadi konsepnya bagaimana cara kita menanggulangi. Kita ini punya level dalam konsep Islam. Paling tidak ada 3. Pertama, jika kita menemukan kemungkaran atau kerusakan, kaidahnya apa? Fabi qalbi. Tahapannya adalah fabi qalbi, minimal di dalam hati dulu. Lalu yang kedua adalah fabi lisani. Jadi level yang paling rendah itu ketika ada sesuatu yang kita anggap melenceng, keliru, salah, paling tidak di hati kita. Lalu yang kedua adalah fabi lisani, melalui lisan. Kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai akademisi, yang dapat kita lakukan adalah menulis, ya, menulis. Lalu tulisan kita syukur-syukur bisa diseminisasi, bisa diseminarkan, gitu, melibatkan orang-orang yang ada di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah. Bapak setuju tadi argumentasi dari kelompok 1 bahwa memang perlu yang namanya edukasi sejak dini. Jadi idealnya kalau kita ingin menjaga lingkungan, wujud nyatanya adalah sejak dini kita sudah mengenalkan pada anak-anak didik kita. Lalu yang berikutnya adalah fabiyadi, dengan tangan, dengan kekuatan. Dengan kekuatan itu manakala nanti Mas Medi ditakdirkan jadi seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan, maka peluangnya untuk mengambil kebijakan. Nah, gitu ya. Ada yang lain teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Mas Harul? Biasanya Mas Harul banyak pertanyaannya. Mas Rizky, terakhir ya, sebagai penugasan mandiri, teman-teman silakan lakukan sebuah analisis. Insyaallah pekan depan teman-teman kumpulkan, kita diskusikan kembali kaitannya dengan mencari satu kasus, khususnya di wilayah Kota Bontang, berikan solusi berdasarkan perspektif ekologi Islam. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Di kesempatan ini insya Allah bisa memberikan kontribusi positif buat kita semuanya, dan insya Allah bisa menambah wawasan kita semuanya, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga, memelihara, menyadari kaitannya dengan lingkungan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut pembelajaran di kelas, silakan saudara menyelesaikan tugas yang diberikan sebagai bentuk pendalaman materi dan penerapan konsep yang telah dipelajari di kelas. Sekali lagi, terima kasih partisipasi dan kerjasama para mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.